Sejarah awal pergerakan Indonesia. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia sangat menyedihkan dan menyakitkan bangsa Indonesia. Saat itu, hidup bagaikan budak di negeri sendiri. Tidak ada akses pendidikan untuk pribumi, bahkan kaum pribumi tidak mendapatkan pelayanan publik yang baik. Tidak ada yang berani melawan penjajah pada saat itu. Perlawanan awalnya dilakukan oleh pemimpin atau tokoh yang dianggap karismatik dan memiliki pengaruh di masyarakat. Kaum pribumi takut jika melawan, mereka akan mendapatkan hukuman yang kejam dan mengerikan. Hal tersebut menyebabkan penjajah semakin semena-mena terhadap kaum pribumi. Lahirnya politik etis. Seorang ahli hukum Belanda mengkritik sistem tanam paksa. Kritikan ini menyatakan bahwa pemerintahan Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemerintah Belanda harus membayar hutang budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Kritikan-kritikan tersebut menjadi pusat perhatian serius oleh pemerintah kolonial Belanda dan membuat Ratu Wilhelmina memunculkan kebijakan baru bagi daerah jajahan. Kebijakan ini dikenal dengan politik etis. Kebijakan ini dituangkan dalam program Trias van Deventer. Program ini diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander William Frederick Hindenburg. Pada tahun 1909 sampai 1916, ada 3 program penting dalam politik etis, yaitu irigasi, migrasi, dan edukasi. 3 program politik etis. 1. Irigasi. Diperlukan untuk membangun dan memperbaiki penggalian dan bendungan untuk pertanian. Migrasi. Dilakukan untuk mendorong transmigrasi di berbagai kota pada masa itu. Edukasi. Dilakukan untuk memperluas bidang pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Meski terlihat seperti sebuah rencana program yang baik, pemerintah Hindia Belanda menjalankan dengan semena-mena. Dari 3 program Trias van Deventer, program edukasi menjadi program yang paling berpengaruh bagi masyarakat di Hindia Belanda. Adanya program edukasi ini melahirkan golongan baru di Indonesia yang disebut sebagai golongan priai. Golongan priai adalah golongan yang mengenyam pendidikan di sekolah yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah yang dibentuk oleh pemerintah kolonial ini menerapkan pendidikan gaya barat. Sesuai sekolah, golongan priai tersebut banyak yang berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan pegawai pemerintahan. Golongan ini memiliki pemikiran yang lebih maju serta sadar terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Kemunculan golongan priai mengubah corak perjuangan masyarakat dalam melawan penindasan perintah kolonial yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Inilah titik awal pergerakan nasional dimulai. Awal pergerakan nasional. Pergerakan nasional dipimpin oleh kaum terpelajar. Menurut mereka, perlawanan fisik sudah tidak lagi relevan untuk melawan penindasan pemerintah kolonial. Maka dari itu, mereka membentuk organisasi sebagai pergerakan perlawanan. Kemudian lahirlah berbagai organisasi kebangsaan untuk pertama kalinya pada kurun waktu 1908 sampai 1920. Terdapat 3 organisasi pergerakan nasional yang lahir pada periode ini, yaitu pertama Budi Utomo adalah pergerakan nasional yang berdiri pada 20 Mei 1908 di Jakarta dan pertama dirintis oleh Dr. Wahidin. Tujuan awal didirikan Budi Utomo adalah untuk menggolong dana dalam rangka membantu anak-anak bumi putra yang kekurangan dana. Seorang mahasiswa dari Stavia bernama Sutomo dipilih sebagai ketua organisasi. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1908 mengakui Budi Utomo sebagai organisasi yang sah pada tahun 1935.
Budi Utomo kehilangan wibawanya karena sering dicurigai sebagai orang pemerintahan. Akhirnya pada tahun yang sama organisasi Budi Utomo bergabung dengan organisasi lain yang menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. Budi Utomo mewakili apresiasi pertama rakyat Jawa ke arah kebangkitan dan juga apresiasi rakyat Indonesia. Selain itu, Budi Utomo juga memberikan apresiasi untuk organisasi modern lainnya. Yang kedua, Serikat Islam. Pada tahun 1909 didirikan perkumpulan dagang bernama Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam berdiri karena dorongan dari seorang bangsawan, wartawan, dan pedagang dari Solo bernama Dirto Adi Suryo. Berdirinya perkumpulan tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan pada para pedagang pribumi agar dapat bersaing. SDI kemudian berpindah ke Surabaya yang saat itu terkenal sebagai kota Dangyan di Indonesia, dan di kepemimpinan pindahnya dibuat dasar-dasar baru mentujuankan Dangyan bangsa Indonesia pada tahun 1021 terjadinya perpecahan di tubuh masyarakat Islam di masa terbaginya menjadi dua kubu, yaitu si merah dan si putih. Si merah diketahui oleh semua dan keberaliran ekonomi dan geometris, si putih yang diwakili ekonomi noko beraliran nasional keagamaan. Tiga indisice partai adalah organis politik yang anggotanya berasal dari Indo-Belanda dan orang asli pribumi. Pada tahun 1912 Indonesia Partai didirikan oleh Daus Dakar dari Cipta Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara yang kemudian dikenal sebagai Tiga. Serangkai pada tahun 1913, Indische Partij dianggap sebagai organisasi terlarang orang Belanda, dan ketiga tokohnya dibuang ke Belanda. Hal ini dikarenakan organisasi ini mengkritik pemerintah Belanda melalui tulisan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara berjudul Als ik eens Nederlander was. Seandainya aku seorang Belanda pada tahun 1914. Karena alasan kesehatan, Cipta Mangunkusumo akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Daus Dakar menyusul di tahun 1917, serta Ki Hajar Dewantara di tahun 1918. Dan setelah itu Indische Partij resmi dibubarkan pada tahun 1992. Ki Hajar Dewantara kemudian mendirikan perguruan Taman Siswa sebagai badan perjuangan kebudayaan dan politik. Itulah organisasi pada masa awal pergerakan bangsa Indonesia. Organisasi ini lebih mengedepankan diplomasi ketimbang kekerasan. Munculnya organisasi kebangsaan ini menjadi tanda dimulainya pergerakan nasional dengan visi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan semakin terarah setelah berbagai organisasi ini lahir. Namun butuh waktu yang cukup panjang hingga Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya.